oleh beliau itulah saya ditahan. Wis pokoknya kamu harus tetap di Bali. Namun kalau di Jawa, di Banyuwangi, saya kan asli Banyuwangi kan. Kamu kalau di Banyuwangi ndak berkembang ilmumu gitu kan. Orang tua saya bilang, iya sekolah sampai terus sampai kalau sekolahan mana gitu kan. Nah, dah kalau sekolah terus kan sampai ndak ada sekolah lagi gitu loh. Nah, dari situ terinspirasi saya terinspirasi ya. Beliau mau ngambil ayam dari saya. Hampir setiap hari ngirim ayam itu 80 kilo setiap hari itu. Kadang 1,5 kintal itu anu ayam. Jadi pagi itu saya ingin menjelang subuh ya, jam 5 itu ayam harus sudah nyampe di restoran. Nah, saya bertentangan dengan nurani saya. Karena apa? Sholat subuhnya hampir bersama dengan matahari terbit. Waduh, gimana ya Allah? Saya kok tidak sholat subuh ini gimana? Tidak jamaah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kita akan menemui sosok kiai yang ada di Kota Denpasar. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Maimun Nur MPD. Kita akan langsung ke dalamnya beliau. Mengharapkan apa yang kau lakukan itu diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Tentunya ini adalah program Ramadan, Mutiara Ramadan sudah, dan kita akan berkisah tentang kiai yang ada di Bali. Salah satunya kita akan menemui seorang kiai yang sudah sangat terkenal sekali, terutama di Kota Denpasar. Akan saya perkenalan, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Maimun Nur MPD. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah, tapi agak kurang sehat. Biasanya kalau di bulan suci ini kegiatan-kegiatan terutama untuk kalangan Islam itu banyak sekali. Nah, punya pengalaman yang menarik mungkin Mbak. Ya, sebetulnya yang menarik itu ya menurut saya ya kala umat Islam melaksanakan ibadah puasa, taraweh itu ya dalam artian kebersamaan umat Islam itu sangat tambah sekali, apalagi adanya buka bersama. Sekarang hampir semua masjid musola yang digunakan untuk sholat tarawih itu mengadakan buka bersama itu. Nah, kalau istilah kiai dalam Nusantara itu, di Nusantara terutama di Indonesia itu sangat populer sekali, guys. Nah, kiai, sebutan kiai itu apakah memang sebutan dari masyarakat, terutama dengan Pak Yai ini, latar belakang kiai itu seperti apa, atau memang itu sebutan ataupun yang populer di masyarakat ketika seseorang itu katakanlah dia mengajar terus kemudian punya pesantren dan lain sebagainya. Kalau Pak Yai sendiri latar belakangnya sampai kemudian dari masyarakat menyebut kiai itu seperti apa? Ini sebetulnya kalau kiai, sebutan kiai untuk zaman dulu ya. Jadi ada kiai zaman dulu, ada kiai zaman sekarang. Kalau dulu memang kiai itu mempunyai ilmu agama, yang kemudian dengan ilmu agamanya itu dia menjalankannya, sehingga masyarakat itu kiai ini menjadi contoh dalam kehidupannya, baik kesederhanaannya, baik perilakunya, ini benar-benar jadi contoh. Nah, sehingga masyarakat zaman dulu itu kalau sudah
kiai bilang A ya semuanya A. Itu zaman dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang gara-gara organisasi ya sebut kiai kan ini kan jenengan kan tahu sendiri. Gara-gara oh celok kiai padahal apakah dia bisa ngaji apa enggak ini itu. Istilahnya ada pergeseran pengertian ataupun makna aja. Nah kalau kan banyak di masyarakat itu menyebut Pak Yai itu Gus gitu juga. Nah, apakah istilahnya itu kalau Gus itu kalau di Jawa itu ada kayak semacam terah seorang Gus itu menjadi Kiai. Kalau jenengan sendiri seperti apa? Kalau saya sih kan Gus itu kan putra dari Kiai sebetulnya kan. Itu artinya apa? Kalau saya sendiri kan orang tua saya kan guru ngaji. Jadi dan ya punya pesantren, alhamdulillah punya pesantren. Jadi masyarakat ya memanggilnya namanya putra Kiai ya dipanggil Gus kan gitu. Tapi ada pula Gus itu karena keilmuannya, karena dia masih muda, punya ilmu yang luar biasa dalam agama, walaupun bukan putra Kiai, dia dipanggil Gus ini sebagai bentuk penghormatan, penghormatan masyarakat kepada beliau gitu kan. Nah, tapi kalau saya ini memang dari orang tua saya, dari keluarga, jadi bukan karena kepintaran saya. Gitu. Di Denpasar itu mulai tahun berapa? Saya di Denpasar itu mulai Desember akhir Desember 2006. Ya menjelang tahun baru lah. Dan itu biasanya kalau ke Bali itu merantau. Kebanyakan juga itu mencari kerja. Nah, kalau Pak Yai sendiri apakah kayak semacam ada juga yang kemudian ada cari kerja gitu, dicari ataupun bahkan udah ke Bali untuk mengajar, nah seperti itu. Enggak, gini saya dulu itu kan maaf ya saya mulai lahir sampai besar itu enggak pernah ke Bali. Bahkan saya diajak orang tua untuk jalan-jalan ke Bali itu enggak mau, karena ya dianggap Bali itu enggak ada orang muslimnya kan begitu kan. Nah, suatu saat teman saya itu tahun 2006 itu kerja di Bali. Ternyata di sini banyak alumni-alumni pesantren, termasuk alumni pesantren Asuniah Kencong Jember. Saya dulu kan di Asuniah Kencong Jember. Nah, kemudian oleh namanya Ustadz Sotikul Amin, saya di bel, coba ayo Gus ke Bali biar tahu suasana di sini banyak teman-teman alumni kan gitu. Akhirnya saya ke sini ya silaturahim, nah, silaturahim dengan teman-teman alumni ternyata juga banyak. Kemudian saya diajak silaturahim ke tokoh-tokoh NU, tokoh NU di sana ke sana. Kemudian terakhir itu saya silaturahim ke Al-Mukarram Yai Nur Hadi Tabanan itu. Nah, oleh beliau itulah saya ditahan. Wis pokoknya kamu harus tetap di Bali. Namun kalau di Jawa di Banyuwangi, saya kan asli Banyuwangi kan. Kamu kalau di Banyuwangi ndak berkembang ilmumu gitu kan. Nah, udah pokoknya di Bali. Nah, sampai saya itu setiap hari, hampir setiap hari, paling enggak seminggu itu 2-3 kali. Beliau di Tabanan, saya di Denpasar, saya disamperin lah ya, diajak keliling-keliling ke beliau oleh beliau. Sampai terus saya pernah ngajar di pondok beliau juga itu. Nah, dari situlah beliau menyampaikan gini, coba zaman apa bantu saya untuk mengembangkan NU di sini. Nah, karena waktu itu saya ahli Basul Masail ya kan, saya pernah juga jadi anggota
Lembaga Basul Masail Jawa Timur waktu itu. Nggih. Saya coba mengadakan apa ya yang belum terlaksana. Basul Masail, yang belum pernah terwujud kan begitu kan. Iya. Akhirnya ya dah, ayo kita ngadakan Basul Masail. Di tahun 2007 pertama kali kita mengadakan Basul Masail di Gedung NU. Kemudian di tahun 2008 kita mengadakan Basul Masail di Ibnu Battuta sana. Cuman waktu itu memang belum begitu tampak alumni pesantren yang dari Bali, tapi alhamdulillah mulai kemarin lah, tahun berapa itu, 2016 atau 2018 itu udah kelihatan banyak alumni pesantren dari Sukorejo, dari Lirboyo, dari Ploso dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Jadi kalau dulu saya Basul Masail itu yang undang dari Jawa, teman-teman Basul Masail itu saya undang dari Jawa. Kalau kemarin sudah cukup dari Bali sendiri. Gitu. Nah, itu awalnya saya di Bali gitu. Nah kemudian Pak Yai, di nama Pak Yai itu kan terakhirnya ada MPD. Artinya itu kan S2 lah. Iya. Nah kalau dari segi pendidikan, kan kadang ada juga dulunya murni pesantren. Nah itu seperti apa ini? Pendidikan formal kan berarti? Itu sebetulnya agak panjang ceritanya. Gini, MPD itu saya masih tahun 2018 ini, 2021. Kalau 2021. Ini sebetulnya dulu saya itu kepingin sekolah itu. Namun tahun saya tamat aliyah di Sarang itu tahun 91. Itu saya minta izin ke orang tua mau kuliah di Mesir, di Al Azhar, karena teman saya itu ada 9 teman satu kelas itu, yang satu kelas itu 2, terus kemudian atasan saya dan bawahan saya itu berangkat ke Mesir dan diterima semua, alhamdulillahnya. Saya izin kepada orang tua, waktu itu saya mondok di Sarang di Al Anwar, pamit kepada orang tua untuk ikut kuliah di Mesir. Tidak diperkenankan oleh orang tua. Wis awakmu bisa menguasai ilmu mbahmu wis dadi wong. Waduh, akhirnya kan terus kemudian tahun sampai saya ngajar di khidmah mengajar di pondok. Tahun 96 saya nikah. Tahun 99 kebetulan orang tua saya kenal baik dengan Rektor Ibrahimi yang di Genteng, Jawa Banyuwangi. Nah, kebetulan waktu itu pas mau acara pengajian saya diajak. Rektornya ini sebagai supir kan, nyupiri orang tua saya karena acaranya di rumah beliau. Terus saya ditawari, Gus, ayo mumpung aku jadi rektor, namun kuliah di Ibrahimi, wis gratis, gitu kan? Wah, orang tua saya, sudah usah kan gitu. Nah, terus akhirnya ya kita dari tahun 2006 itu saya ke Bali. 2008 itu ada pembukaan, enggak tahu pembukaannya kapan, tapi yang jelas tahun 2008 itu saya ditawari oleh Pak Wayan Samsul Bahri. Waktu itu beliau jadi dosen di Setait Denpasar, Almarhuf itu. Ditawari STHI. Saya ditawari situ. Saya pamit lagi kepada orang tua, tidak boleh. Nah, akhirnya tahun 2013 saya dipaksa oleh almarhumlah Yai Ahmad Qasim, tahu ya Yai Qasim? Pak Yai Qasim. Ahmad Qasim itu hampir setiap
seminggu 2 kali lah ke tempat saya dulu, di tempat tinggal di Masjid Al Ihsan sana. Belum di sini. Nah, itu hampir 2 kali seminggu. Terus suruh sekolah. Akhirnya ya adalah. Nah, saya ya sekolah dari 2013 itu. Nah, 2013 itu sampai 2017, 2018 saya sudah. Kemudian langsung teman-teman kata teman, us tua ya apa? Terus nih, selain itu gini, orang tua saya itu dulu gini, ada masih saudara saya pamit mau kuliah, orang tua saya bilang, iya sekolah sampai terus sampai kalau sekolahan mana gitu kan. Nah, kalau sekolah terus kan sampai tidak ada sekolah lagi gitu loh. Nah, dari situ terinspirasi saya terinspirasi, makanya oh iyalah, umpama ijazah saya untuk melamar pegawai untuk apa, saya enggak punya keinginan untuk apa menjadi pegawai negeri kan gitu ya. Tapi saya kepingin sekolah, kepingin tahu pendidikan formal. Nah, dan alhamdulillah saya sekarang ini sudah memasuki apa disertasi ya di Pacet ini ya, di pondoknya Yai Asep itu. Kalau di S1-nya kan STAI, ya kan. Terus kemudian seharusnya istilahnya itu kan MPDI kan. Nah, itu MPD. Nah, itu kan berarti lebih ke umum. Enggak, gini. Pada periode saya itu, dulu sebelum saya, angkatan sebelum saya, itu memang sudah dirubah oleh pemerintah. Jadi dulu kan SPDI. Nah, sekarang periode saya itu SPD aja. Jadi walaupun Islam tetap SPD. Kemudian saya S2-nya di Undar, di mana? Di Darul Ulum Jombang sana. Jadi MPD. Jadi, itu sudah memang dirubah oleh, kayak dulu sarjana hukum, kalau hukum Islam kan SHI, MHI kan gitu. Tapi sekarang sudah menjadi SH. Walaupun sarjana hukum Islam tetap SH dan MH seterusnya. Artinya kalau dari ceritanya Pak Yai tadi itu perjalanan sekolah formal. Sebelumnya kan basicnya dari Pak Yai ini kan ada pesantren murni pesantren saya. Bahkan sarungan lah. Iya, makanya saya terus habis itu pakai celana. Nah, itu terpacu atau termotivasi dari saudara tadi, atau mungkin setelah itu ada motivasi khusus. Seorang santri pun juga harus sekolah formal. Ini ya karena apa ya, oleh Yai Qasim itu saya itu enggak tahu. Beliau minta, ya namanya kiai, dan saya dulu jadi penyuluh di sini, penyuluh KUA sing non PNS kan gitu. Jadi beliau itu minta fotokopi ijazah saya gitu loh. Tak pikir namanya kiai sih, saya husnudon aja kan, gitu aja lah. Yang minta fotokopi ijazah saya itu yang sudah dilegalisir kan. Saya kan punya masih utuh yang dilegalisir. Nah, tak pikir untuk apa lah. Seminggu setelahnya itu saya dipanggil di bel itu, temui saya di terus temui saya di kampus. Sore-sore saya pakai sarung gini ya, namanya nemui kiai. Saya ke Almarhum sana. Ya, kebetulan juga ketua anunya ya Pak Jumari itu saya kenal kan. Nah, saya datang. Loh, nyari siapa guys? Ini saya dipanggil Yai Qasim. Oh, sana di ruangan. Ternyata ruangan ujian di situ. Ruangan ujian. Loh, apa ya?
ini tak uji. Loh, kok diuji? Wes pokoknya masuk sekolah, kuliah. Akhirnya saya diuji dia, diuji. Yes, lulus gitu. Iya. Terus saya ditawari, milih jurusan apa ya men? Oh saya enggak tahu jurusan apa sebenarnya ya. Tapi yang jelas saya bisa sekolah itu kalau siang hari, kalau sore gitu. Kalau malam kan saya keliling ngaji ke sana-sana kan gitu. Oh ya berarti PAI kan gitu kan. PAI ya gitu. Nah kemudian tadi ada cerita diajak oleh Kiai Haji Nurhati dari Tabanan, terus kemudian kalau di Denpasar diajak oleh Kiai apa namanya Ahmad Qasim. Oh ya. Nah kalau perjalanan dakwah dari Pak Yai sendiri itu seperti apa? Apakah memang dimulai dari para sesepuh atau istilahnya itu yang kemudian mengajak? Enggak. Ini saya itu kan enggak berani nawar-nawar itu enggak berani. Jadi saya asalnya sih ya juga saya sudah bingung. Saya punya keluarga, punya istri, anak kan gitu. Masa sih saya enggak bisa ngirimin nafkah ke beliau kan gitu. Nah, akhirnya saya juga kerja waktu pertama itu tahun 2008, 2007, 2008 sampai 2009 saya kerja. Pertama saya pernah kerja jual sarung menjelang puasa itu. Jual sarung. Ya namanya menjelang puasa atau waktu puasa jual sarung kan banyak orang beli kan itu. Sampai banyak, hampir maaf ya, hampir 2000 piece lah, 2000 sarung lah saya ambil dari situ saya. Ya banyak, wah. Namun ternyata orang beli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kasihan dengan saya. Saya rasakan gitu kan. Mengapa? Karena ada yang bilang gini, wah, guys, apa? Anak-anak sarungnya masih baru, namanya dipercayakan jualnya ke teman-teman aja, ke juragan-juragan proyek itu kan. Ada yang punya anak buah 200 itu kayak Pak Haji Imron yang ada di sana ini, ada 200 sarung yang beli ke saya. Terus ada yang ya pokoknya itulah. Jadi karena akhirnya saya jual ayam, ke pasar, ayam potong. Wah saya nggak bisa motong, aduh tidak. Nah akhirnya saya jual ayam potong di pasar, nggak ada yang beli, karena saya gimana, nggak bisa nawar, nggak ada yang beli. Terakhirnya oleh Yai Nurhati itu beliau mengenalkan saya dengan juragan namanya Pak Nur Muhammad yang punya restoran di Benua. Benua itu luar biasa, lumayan banyak. Di situ saya dikenalkan, akhirnya beliau mau ngambil ayam dari saya. Saya kerjasama dengan teman alumni, ya alumni Kencang dia juga. Tinggal di Monang Maning sana, usaha potong ayam. Nah, saya hampir setiap hari ngirim ayam itu 80 kilo setiap hari itu. Itu kalau tidak ada apa namanya tidak ada acara yang kalau acara di Bali kan sering acara nasional, acara internasional tuh kayak apa namanya pertemuan internasional itu beliau kadang 1,5 kintal itu ayam. Jadi pagi itu saya ingin menjelang subuh ya, jam 5 itu ayam harus sudah nyampe di restoran. Nah, kemudian siangnya agak siang sedikit, sekitar jam 9 itu saya ngirim apa namanya
lele. Lele itu pasti 30 kilo. Kalau ayam itu minimal 8 kilo, 80 kilo. 80 kilo per hari. Luar biasa. Waktu itu 2007, 2008, 2009. Nah, cuman saya tidak suka. Terus akhirnya apa? Ini saya bertentangan dengan nurani saya. Karena apa? Sholat subuhnya hampir bersama dengan matahari terbit. Waduh, gimana ya Allah? Saya kok tidak sholat subuh ini gimana? Tidak jamaah sholat subuh. Akhirnya oleh Allah dikasih jawaban lah saya. Tahun 2010, awal 2010 itu ditawari untuk netep di masjid oleh CM Balipit, namanya Pak Sugeng Pramono. Tuh, tawari itu dan saya dikenalkan kebetulan namanya teman saya namanya Pak Haji Sakroni. Itu punya proyek di sana, kan bagian furniture. Aku kebetulan ketemu dengan ini, beliau Pak Sugeng bilang, ayo ngobain masjid ayo. Terus saya dipanggil lah, kemudian dikenalkan tahun 2010, dan tetap di masjid itu sudah sampai 2016. Dan sampai sekarang itu dari masjid ke masjid untuk dakwahnya ataupun pengajiannya ataupun juga membuat semacam pengajian tersendiri majelisan. Enggak, saya enggak, makanya tadi itu saya enggak berani nawar-nawar kepada orang itu, enggak berani. Jadi kalau diminta suruh ngisi di sana saya monggo saya siap. Iya. Oke Pak Yai. Kemarin ataupun sebelum puasa kemarin Pak Yai kan terpilih sebagai ketua jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Bali. Nah, tentu ini sebagai lembaga yang kemudian mengakomodir kiai juga santri yang ada di Bali ini. Nah, tentunya itu ada punya program yang sifatnya jangka pendek. Ya, mungkin program jangka pendeknya ya kita pertama silaturahim ya ke kiai-kiai atau ke pengasuh-pengasuh pesantren. Mengapa? Karena gini loh, menurut saya JKSN ini sangat perlu. Karena kalau dulu namanya pondok pesantren ini konotasinya mesti pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah, ya kan gitu ya. Nah, sekarang ini banyak bermunculan pondok pesantren yang firqahnya beda. Ya, firqahnya beda-beda. Nah, itulah sehingga kadang orang tua yang mau memondokkan ini rata-rata sekarang itu kan melihat fisik dari pesantren itu, tidak melihat apa yang diajarkan kepada santri, kan gitu. Fisiknya wah bagus kayak hotelan baru, anaknya dipondokkan di situ. Padahal kalau dulu pondok pesantrennya diajari sederhana, angkring kan gitu. Saya dulu KKN itu di Thailand, Pak. Di Thailand KKN S1 itu di Thailand. Di sana itu padahal rata-rata anaknya orang kaya-kaya. Rata-rata kan masyarakatnya kan yang saya tempat itu saya di daerah Krabi. Di daerah Krabi itu. Nah, itu rata-rata masyarakatnya pengusaha ini sawit dan karet. Jadi kaya-kaya. Tapi pondoknya angkring. Dari kebyok itu. Nah, itu di angkringan. santrinya gitu. Nah, itulah. Nah, dulu namanya kalau di Thailand tuh nggak ada istilah NO Muhammadiyah, kan nggak ada. Di sana kan Syafi'iyah. Jadi saya mengenalkan NO di sana yang sama dengan Syafi'iyah. Nah, kalau dulu kan gitu. Jadi anak itu dididik
sederhana, dididik mandiri, ya kan. Nah sekarang dengan adanya pesantren-pesantren yang mewah-mewah, dan kadang ajarannya juga tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, ya. Ya sekarang pesantren yang seperti itu, ya kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua pesantren itu berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Oke Pak Yai, tadi kita sudah banyak ngobrol sekali. Nah sekarang closing statementnya di bulan suci Ramadan ini, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat ini. Ya, di bulan Ramadan ini yang perlu kita lakukan, ya kita lakukan, kita jalankan, ya kita tingkatkanlah amal ibadah itu. Kadang orang kan dianggap puasa ya di awal dan akhir gitu aja kan. Nah makanya di bulan Ramadan ini hanya ya ibadah dengan sepenuhnya. Jangan kok awal dan akhir, ya. Kadang aja sekarang orang terawih itu hanya di awal saja, ya. Nanti di hari ketiga keempat sudah pada nah ini sudah pada males mengundurkan diri, ini enggak ya. Itu aja ya, saya harapkan pada umat Islam, ya, karena apa, kehidupan ini, hidup ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah mumpung di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, ya mari kita gunakan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, terima kasih Pak Yai Muhammad Maimun Nur MPD yang sudah memberikan cerita ataupun kisah yang sangat inspiratif sekali. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan di channel Tribun Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.